Ibadah puasa tentu harus diawali dengan niat yang bersih untuk menghapus segala dosa. Namun selalu saja yang namanya niat pasti tak gampang merealisasikannya. Coba sekarang Anda berada di posisi Dewi Sandra Surya Saputra atau Anissa Trihapsari dan Adjie Pangestu. Keempatnya pernah mencicipi manisnya perkawinan dan pahitnya perceraian. Selama kurun waktu berumah tangga hingga proses perceraian tentu banyak kata dan perbuatan yang membuat saling menyakiti. Tentu tak mudah menghapus manajemen sebagai manajernya. Dugaan penggelapan itu tercium setelah pada bulan Oktober tahun lalu dilakukan audit. Setelah dicek, ternyata honor Dona berikut kedua artis lainnya yaitu Ade Herlina dan Putri Soekardi. Untuk beberapa bulan belum dibayarkan oleh oknum karyawan potret manajemen itu. Untuk menghindari imbas berita yang tidak-tidak, Dona didampingi Wawan pimpinan potret kemarin mengulas kembali kasus itu yang sejatinya merupakan kasus lama. Nah, saya tanya sama ketiga artis saya ini, laporannya kok di sini miss ya, kenapa gitu? Apakah ada di kalian atau ada di mana? Pertama kali saya nanyanya ke mereka dulu, Kak. Secara personal manager ini sudah jarang ke kantor gitu. Baru kita klarifikasi ke personal manager. Ternyata memang ada di dia sejumlah uang tersebut. Setelah itu kita selesai secara kekeluargaan, secara musyawarah, dan sudah selesai di bulan Maret. Aku minta maaf kalau misalnya di sini aku nggak bisa jemputin jumlahnya berapa, tapi yang pasti itu lumayan lah gitu. Dari konferensi pers kemarin mereka enggan menyebut persoalan itu sebagai penggelapan, hanya sekedar persoalan intern perusahaan. Sejak itulah personal manager Dona mengundurkan diri. Kelalaian pembayaran diketahui setelah diaudit. Apakah sebelum diaudit Dona tidak merasa ada ketimpangan pembagian honor? Aku juga selalu tanya misalnya, ini udah keluar belum gitu. Oh belum, nanti mungkin minggu depan. Oh ya udah gitu. Dan selama ini aku sendiri tidak merasa ada yang miss gitu. Jadi ya mungkin yang missnya itu dengan kantor gitu kan. Manajemen fee-nya cuma 16% gitu. Jadi ya sisanya berarti aku 84%-nya pasti akan ke aku. Lantas sekarang bagaimana hubungan Dona dan mantan personal manajernya itu? Masih baik, aku kadang-kadang masih SMS-an, di ulang tahun pun aku SMS. Kendati Dona pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, kekasih Okan Cornelius ini tetap setia sepayung bersama potret manajemen. Baru sekali itu, nah kejadian itu dari setahun lalu, dan mungkin ya dari situ semua akhirnya kan dapat pelajaran masing-masing, khususnya untuk kantor ya, mempercayai seseorang gitu untuk karyawannya gitu kan, dan itu sudah diselesaikan dan tidak pernah ada lagi seperti itu gitu. Pemirsa, sebelum Anda masuki bulan suci Ramadan ini, pastinya Anda sudah bersalaman dengan keluarga Anda, kerabat kerja Anda, teman-teman, dan juga tetangga Anda. Gunanya adalah meminta maaf sebelum kita semua memulai ibadah puasa. Dan pemirsa, kita juga akan segera menyaksikan apakah Dewi Sandra bersalaman dengan mantan suaminya yaitu Surya Saputra, atau apakah Anissa Trihapsari juga bersalaman dengan Adjie Pangestu. Ya, secara mereka sudah bercerai, mungkin agak sulit untuk bisa mempertahankan tali silaturahmi. Apa iya? Kalau begitu pemirsa, langsung kita saksikan liputannya. Ibadah puasa tentu harus diawali dengan niat yang bersih untuk menghapus segala dosa. Namun selalu saja yang namanya niat pasti tak gampang merealisasikannya. Coba sekarang Anda berada di posisi Dewi Sandra Surya Saputra atau Anissa Trihapsari dan Adjie Pangestu. Keempatnya pernah mencicipi manisnya perkawinan dan pahitnya perceraian. Selama kurun waktu berumah tangga hingga proses perceraian tentu banyak kata dan perbuatan yang membuat saling menyakiti. Tentu tak mudah menghapus noda dendam di hati masing-masing sebelum memulai ibadah puasa. Yang pasti pengen banget lebih baik lagi karena baru beberapa hari yang lalu saya sempat SMS-an sama Adjie, ada beberapa kata-kata, salah satunya saya bilang saya pengen banget bisa akrab, bisa silaturahmi baik sama Adjie. Hubungan saya sama Anissa itu kan tidak baik, tidak bagus. Jadi komunikasinya pun tidak bagus. Jadi bagaimana saya menggabungkan semuanya gitu kalau nanti suasananya jadi berantakan. Kasihan Raffinya sekali lagi. Jadi ya saya lihat-lihat lah. Kalau memang suasana memungkinkan, ya semuanya hadir. Pernah waktu itu Raffi ulang tahun semua hadir. Ada Anissa, ada Nadia, ada saya. Di dalam ulang tahun itu ada.
Tebalnya dinding pemisah antara Aji dan Anissa membuat keduanya amat jarang menghabiskan waktu bersama dengan Raffi, anak sematawayang mereka. Sebagai anak, Raffi tentu ingin sesekali melihat kedua orang tuanya bersatu seperti dulu lagi. Meskipun itu cuma sekedar tamasya bersama. Sampai kapan kebekuan hati Aji Pangestu akan mencair? Ya mungkin sampai kapan ya, kalau ditanya sampai kapan saya nggak bisa kasih tentu sampai kapan gitu, sampai saya bisa mencair aja, bahwa saya bisa melupakan habis semuanya. Tapi ya seperti tadi, saya tetap manusia kok, sampai kapanpun itu nggak bisa gitu loh di habis saya, belum bisa. Beda dengan Aji dan Anissa, Dewi dan Surya Saputra mengaku hubungan silaturahmi pasca perceraian mereka relatif tetap terjaga. Silaturahmi tidak pernah putus, saya dan Mas Surya baik-baik saja. Ya komunikasi nggak seperti dulu yang pasti sih. Maksudnya dia punya hidup sendiri, saya juga punya hidup sendiri. Ya cuman gue nggak mau lepas silaturahmi gitu aja. Toh kita pun pernah punya mimpi yang sama gitu, mimpi jadi keluarga yang sakinah. Ya itu aja sih, itu yang gue jangan sampai putus lah silaturahmi. Biasanya pasangan yang sudah bercerai langsung buru-buru cari pengganti. Tak sedikit pasangan yang baru saja bercerai 3 atau 4 bulan kemudian sudah menikah lagi. Parahnya lagi dengan orang yang disebut-sebut sebagai orang ketiga pula. Surya bukan orang semacam itu. Surya bahkan tak malu-malu bilang Dewi tak tergantikan. Kalau buat gue sih Dewi nggak tergantikan. Dewi adalah Dewi, tetap mantan istri gue yang gue sayang. Ya gue nggak mau nyari pengganti Dewi. Tapi ya untuk berkeluarga lagi gue pengen. Surya menganggap sosok Dewi tak tergantikan. Apakah dengan demikian kelak Surya akan memilih calon istri yang mirip-mirip dengan Dewi Sandra baik fisik maupun kepribadiannya? Gue nggak patokannya harus seperti Dewi atau gimana, nggak. Buat gue Dewi adalah Dewi. Mana ya orang lain bukan Dewi, ya itu mungkin. Kalaupun nanti gue punya pengganti, udah ada orang lain gitu yang jadi istri gue apa gimana, orang itu bukan Dewi. Dan gue nggak akan merelate itu bentuk Dewi dulu begini, ini begini, nggak. Ada yang masih menyimpan dendam, namun ada pula yang terlampau mencintai mantan teman hidupnya. Orang memang punya pikiran berbeda, namun hanya ada satu kata untuk mengawali ibadah puasa, yaitu pertobatan. Pemirsa, semoga segala dendam dan kesalahan bisa terhapus di bulan suci ini. Pemirsa, pastinya tidak ada satu orang pun yang ingin mendapatkan kesedihan menjelang bulan Ramadan ini. Namun tidak disangka pemirsa, ayahanda dari Cut Tari harus meninggalkan Cut Tari dan keluarganya 1 hari menjelang bulan Ramadan. Semoga Cut Tari dan keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Inilah Gospot. Perasaan duka mendalam lekat dirasakan Cut Tari dan suaminya Yusuf Subrata. Kemarin siang pukul 13.30 ayahanda Cut Tari Dr. Andes Yusransyah bin Syamsuddin meninggal dunia akibat pendarahan perut yang dideritanya. Kepergian almarhum teramat tak disangka meski tengah terbaring di ruang ICU rumah sakit, almarhum masih sempat bercanda dengan istri dan anak-anaknya. Tapi akhirnya Tuhan memanggil almarhum persis sehari sebelum bulan puasa tiba. Rencananya nanti pukul 10 almarhum akan dikebumikan di TPU Pondok Kelapa. Ayah itu tinggalkan kita itu tadi terlalu cepat juga gitu ya. Karena kita pikir masih nggak terlalu parah gitu yang bisa sampai meninggal pada hari ini gitu. Masih bisa bercanda soalnya tadi. Saya sebenarnya kalau ngeliat-ngeliat kayak gituan kan ya, kalau di film atau di kalau kita jenguk orang atau gimana atau ngeliat hantu itu agak kadang suka ada punya perasaan takut atau gimana. Cuman tadi tuh saya benar-benar yang malah saya bersyukur banget saya mengikuti semua proses ayah pergi. Almarhum ayahanda Cut Tari tutup usia pada umur 61 tahun. Kebahagiaan almarhum memuncak saat istri berikut anak-anak menungguinya saat ajal menjemput. Apakah sebelum meninggal almarhum sempat menitipkan pesan terakhir? Bapak saya nih ya lucunya, bapak saya itu ada titipan untuk abang saya, untuk kakak saya, untuk adik saya, tapi untuk saya nggak ada. Tapi untuk Iyo ada ya titipannya ya.
titip Yeyo ya gitu, titip Uli ya, kan panggilannya Uli ya, dalam keluarga kan Tari Uli. Titip Uli ya, yang sabar-sabar gitu, yang baik-baik. Udah itu aja. Praktis Cutari dan keluarganya merasa kehilangan sosok ayahanda yang tak tergantikan. Meski ayahnya telah pergi, kenangan bersama akan terus hidup. Apalagi memori menjalani ibadah.